Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 di bawah tema makrotumia atau kesabaran. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 adalah bagian yang keempat di dalam buah-buah roh. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita bicara tentang kesabaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, sabar itu apa? Karena konsep atau pemahaman kita tentang sabar itu akan mempengaruhi juga aplikasi dalam hidup kita. Nah, sabar adalah sikap menahan emosi. Jadi sabar itu adalah sikap dari seorang anak Tuhan yang mampu untuk menahan dan mengendalikan emosi. Selain daripada itu, sabar juga dapat dimengerti sebagai sikap dari seseorang untuk dapat menahan berbagai macam keinginan. Itu yang disebut dengan pengertian sabar yang kedua. Sabar juga dapat diartikan bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jadi dari pengertian-pengertian ini kita dapat menangkap apa yang dimaksudkan dengan makrotumia dalam bahasa asli Yunani, atau kita menyebutnya dengan kesabaran. Jadi saudara-saudara, kita bicara tentang bagaimana seorang yang sudah di dalam Tuhan, dia seharusnya dan ada seharusnya di dalam sikap menahan emosi. Mampu menahan emosi, tidak meledak-ledak, apalagi sampai kehilangan kendali dari diri. Dia orang yang mampu menahan berbagai keinginan-keinginan yang dapat merusak hatinya. Dia dapat menahan berbagai macam hal yang dapat merusak damai dan sukacita di dalam jiwanya. Tapi juga sabar dapat berarti mampu bertahan di dalam situasi yang sulit. Itu yang disebut dengan orang sabar. Dan tidak mengeluh. Sabar juga merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang menempatkan seseorang itu memiliki nilai yang tinggi. Dan orang sabar itu mencerminkan kekokohan jiwa seseorang yang memilikinya. Jadi orang bilang tahan banting, tahan menanggung derita, itu sebenarnya bagian dari makrotumia atau sabar. Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang kehilangan nilai, kehilangan penilaian, kehilangan sebuah penghargaan dari orang oleh karena dia tidak mampu menahan emosinya. Satu kali saya dengan kendaraan tiba-tiba dipotong oleh seseorang.
hati saya bergemuruh. Saya ingat saya pendeta. Tapi caranya dia itu bukan membuat saya jadi lebih rohani. Tapi dalam situasi yang seperti itu, kemudian saya cuma ngelus dada. Oh Tuhan, beri saya sabar. Tapi satu ketika saya bawa kendaraan teman saya dari kantor. Tiba-tiba ada orang lewat di depan, lewat begitu saja, saya rem mendadak, yang di belakang tabrak mobil yang saya pinjam. Lalu saya menepikan mobil, dia juga menepikan motornya, lalu dia marah kepada saya. Dia bilang, Bapak bawa kendaraan salah kan, rem mendadak. Saya bilang, kamu nyalahkan saya. Orang yang di depan saya itu tiba-tiba terabas jalan tanpa lihat dan tanpa mengerem, sehingga saya rem mendadak dan kamu menabrak mobil saya. Justru sebaliknya, kamu tabrak mobil saya salahkan kamu. Terus dia lihat dari penampilan dari atas ke bawah kok rapi sekali. Lalu dia bilang begini, Bapak ini pendeta ya? Dari mana dia tahu? Wajah yang lagi marah-marah tiba-tiba dari penampilan dia tahu ini pendeta. Lalu saya dengan cepat memberi respon kepada dia. Saya bilang begini, apa hubungannya dengan pendeta dengan kamu tabrak mobil saya? Tidak ada hubungannya. Jadi saya mau mengaburkan status saya yang sudah bisa ditebak sama dia sebagai seorang pendeta. Yang maksudnya adalah masa pendeta marah-marah, kira-kira begitu. Hari itu nilai saya menjadi jatuh. Karena dia sudah bisa tebak siapa saya. Dan seharusnya bagaimana reaksi seorang pendeta mestinya menghadapi situasi itu. Ya harusnya minta maaf dong. Tapi hari itu karena saya pinjam mobil yang ditabrak juga agak peot. Kemudian orang yang lewat di depan saya juga kok tidak tahu aturan. Dan itu membuat hati saya jadi berkecamuk. Yang pertama adalah mobil harus diganti itu kalau rusak. Yang kedua sudah kadung malu karena sudah ditembak. Ini pendeta. Hari itu nilai saya menjadi rendah di hadapannya. Ditambah lagi dengan dia minta ganti karena ternyata motornya juga rusak. Waduh, hari itu uang saya nggak ada di saku saya, cuma ada sekitar 50.000. Saya bilang, kita sama-sama ada yang harus kita ganti. Jadi saya hanya punya uang 50. Masa uangnya cuma 50.000 katanya. Saya bilang, kamu terima atau tidak? Kalau tidak saya jalan. Jangan begitu Pak. Jadi saya kasih dia 50.000 dan saya berangkat. Ada dua peristiwa. Saya bisa sabar, tapi yang kedua saya tidak bisa sabar apalagi sudah ditebak siapa yang saya di hadapan seorang pendeta. Jadi nilai saya menjadi turun. Makanya ketika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya, tidak mampu menahan emosinya, seseorang mungkin barangkali sebelumnya menghargai kita dan menghormati kita. Tetapi kemudian kita tidak menjadi dihargai oleh karena apa? Karena kita tidak menunjukkan ciri sebagai seorang anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah. Satu kali saya dengan pakaian pendeta menuju ke gotong royong karena saya akan melayani. Saya akan melayani dan saya waktu itu pakai mobil. Nah, dia masuk dari kiri. Di mana-mana kalau orang itu motong dari kiri, itu pasti salah. Karena motong itu harus dari kanan, tidak pernah dari kiri. Nah, karena waktunya sudah sangat mepet, jadi saya itu sampai di di pertigaan, itu traffic light, saya tanpa lihat kaca spion, hanya feeling saja bahwa kosong, saya kemudian pepet supaya bisa dapat jalur, supaya bisa masuk dari kiri. Saudara, saya belum menyeberang untuk bisa potong yang lain, tapi dia tiba-tiba sudah nyelip, sehingga motor barunya itu tergores. Tergores hanya sedikit saja. Lalu dia gedor mobil saya, dia gedor, karena dia memang barangkali merasa tidak nyaman dengan yang saya lakukan. Saudara, saya tidak turun dari mobil. Saya bilang, ada apa? Saya turunkan kaca saja. Dia bilang, ada apa? Dia buka mobil saya. Bilang, Bapak ini motor saya ini tergores. Saya minggirkan mobil,
Saya bilang, berapa sih harga goresan daripada motormu daripada mobil saya yang kenain? Jadi hari itu kita bersih tegang. Dan satu kali lagi, orang ini bisa tebak karena lihat dari pakaian saya. Hanya saya tidak pakai kolar saja pada waktu itu. Lalu dia bilang begini, Bapak ini pendeta ya? Waduh, saya bilang, ini berat. Tapi namanya orang masih bersih tegang. Saya bilang, sekali lagi kalimat saya sama. Apa hubungannya pendeta dengan masalah motormu? Tidak ada kaitannya. Dan hari itu, kemudian saya bilang, kita sama-sama. Mobil saya tergores, sepeda motormu tergores. Sudahlah, kita berdamai saja. Selesai di sini. Saya juga ada tugas. Jadi, kami berpisah dalam keadaan hati emosi. Dia emosi karena sepeda motornya tergores. Saya juga emosi karena dia marah-marah dan kemudian banting pintu mobil saya pada waktu dibuka. Saudara, ini yang dimaksudkan dengan bagaimana kita berlatih dalam hidup tentang kesabaran. Makrotumia. Yaitu mampu menahan emosi sehingga penghargaan orang, penghormatan orang tentang diri kita sebagai anak-anak Tuhan itu mendapat level, mendapat sebuah penghargaan yang tinggi. Maka orang biasanya kalau sudah pernah emosi meledak-ledak, orang pasti sudah cap dia. Ini orang emosian. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang disebut sabar juga adalah orang yang mampu bertahan di situasi sulit dan tidak mudah mengeluh. Berapa banyak orang dalam hidup dengan keluhan. Ini berarti tidak mencerminkan ciri orang sabar. Karena salah satu ciri daripada orang yang memiliki buah roh di dalam dirinya adalah mampu untuk menahan diri, mampu mengendalikan situasi, emosi, tapi juga mampu untuk dapat menghadapi setiap kesulitan dengan tidak mengeluh. Alkitab mengatakan bahwa apakah dengan kita khawatir, apakah dengan kita mengeluh akan menjadi lebih baik keadaan kita? Tidak. Tidak akan dapat. Jadi keluhan tidak akan menolong kita, malah membuat menjadi kalah terhadap kesabaran sebagai satu buah roh yang ada di dalam kita. Karena itu sabar juga di dalam pengertian yang lain memiliki arti yang sama. Makrotumia itu dua pengertiannya. Yang pertama adalah betul-betul sabar dengan berbagai yang saya jelaskan tadi, mampu menahan emosi, mampu menahan keinginan-keinginan, dan bertahan di situasi sulit, tapi dia mempunyai kesamaan arti juga. Makrotumia itu adalah memiliki kelapangan hati, lapang hatinya. Orang sabar itu lapang hatinya. Artinya ada ruang yang luas, ada ruang yang lebar di dalam hatinya dalam menghadapi situasi apapun sehingga tidak sempit hatinya. Maka ketika menghadapi situasi yang sulit masih ada ruang untuk dia bisa bertahan atau menghadapi situasi-situasi yang ada. Itulah sebabnya maka kesabaran juga dapat diartikan sebagai kelapangan hati. Lapang hatinya. Jadi mampu menerima keadaan. Tidak menuntut di situasi yang sulit. Tapi dia mampu untuk menerima keadaan tersebut dengan baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apa kata Alkitab tentang kesabaran? Maka kita akan lihat, saya hanya ambil 4 pokok saja. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Amsal pasal 25 ayat 15. Kesabaran itu bicara tentang menanti. Kesabaran itu bicara tentang menanti. Bapak dan Ibu biasanya kalau janjian kita dengan orang, kita janjian jam 5. Orangnya datang jam 7. Bapak Ibu bisa sabar? Angkat telepon. Ini sudah jam berapa? Sebentar lagi, 10 menit lagi saya sampai. Sudah 10 menit lewat, ditelepon lagi. Kau bilang 10 menit sudah tiba. Ini sekarang ini sudah 10 menit. Kau juga belum tiba. Sebentar lagi, saya sudah dekat. Lagi OTW. OTW-nya dia masih 15 menit lagi. Dia bilang 10 menit.
Lalu waktu dia datang, sudah pukul 5:30. Lalu dia dengan senyum, dia bilang begini, maaf ya, saya agak telat. Bapak dan Ibu, berapa banyak yang kita hadapi yang model begitu? Saya terlambat 5 menit saja memberikan seminar 5 minggu yang lalu. Baru saya injak kaki di pintu, baru mau keluarkan flash disk untuk kasih kepada operator, tiba-tiba peserta tidak lihat kalau saya sudah datang. Ada salah satu peserta seminar bilang begini, lu iki wis jam piro iki, wis lewat 5 menit. Tiba-tiba dia dengar suara saya noleh ke belakang, oh wis teko. Jadi kadang-kadang orang wajar untuk mereaksi segala sesuatu. Tapi saya mau katakan, mereaksi segala sesuatu, kita juga harus mampu untuk dapat menahan diri. Tapi juga jangan menyebabkan orang lain akhirnya menjadi terpancing untuk tidak sabar karena kita. Jadi sabar itu adalah belajar untuk menanti. Belajar untuk menanti. Menanti dengan sabar. Amsal 25 ayat 15 berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Biasanya kalau kita berhadapan dengan pemerintah, biasanya kalau kita berhadapan dengan penguasa, harus lebih banyak sabar kita menghadapi mereka. Harus lebih banyak sabar. Saya ini seringkali berhadapan dengan pemerintah dalam urusan masalah perizinan. Dalam urusan masalah urus administrasi. Satu kali saya urus masalah perizinan gereja yang ada di Palu, di Sulawesi Tengah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sudah diurus semuanya, sudah izin lingkungan, sudah mendapatkan tanda tangan, ada 60 dan ada 90, semuanya sudah terpenuhi, rekomendasi sudah ada. Tapi dari dinas perizinan belum juga mengeluarkan kepada kita izin. Lalu saya hari itu memang sengaja datang untuk mengurus hal itu. Saya masih dalam penerbangan, ketika saya singgah di Ngurah Rai, Bali, saya telepon. Saya bilang, Ibu, pagi hari ini Ibu janji kepada saya untuk mengeluarkan surat dan akan menandatangani hari ini. Saya tunggu jam 9 pagi, saya sedang dalam penerbangan menuju ke Palu. Saya sampai di Palu, saya dijemput oleh kawan, saya telepon lagi. Dia belum masuk di kantor. Saya marah luar biasa. Dan saya bilang begini, Ibu bisa kerja tidak? Saya datang dari jauh, naik pesawat, keluarkan uang, habis waktu, hanya urus masalah Ibu tanda tangan surat 1 lembar. Pagi hari ini saya meluncur ke kantor. Kalau Ibu tidak ada di kantor, saya akan urus ini secara langsung dengan pimpinannya Ibu. Bapak Ibu, jam 9 sudah beres. Nah, harus tunggu marah-marah dulu kan? Itu bukan sifat saya. Tapi kalau ada orang yang seperti ini, kadang-kadang kita harus memang belajar sabar. Pak Simon baru bicara kepada saya kemarin. Pak, kadang-kadang kita ini kalau berurusan dengan administrasi sekarang semua online. Dan jawabannya sudah selesai. Padahal belum dikerjakan. Perbaiki listrik, PLN, dilaporkan. Setelah dilaporkan, ada jawaban di HP. Sudah selesai dikerjakan. Padahal belum dikerjakan. Nah, Pak Simon berangkat, ceritain. Sampai di kantor PLN, tidak ditanggapi. Setelah digebrak mejanya, beberapa menit sudah meluncur untuk memperbaiki. Wah, tapi kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang menghadapi seperti ini, kadang-kadang susah juga kita ya. Tapi kita kadang-kadang menghadapi penguasa, menghadapi orang-orang berurusan dengan kita itu, ya dikatakan oleh firman Tuhan, ya, untuk belajar sabar. Tapi saya juga kadang-kadang diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi model-model yang begitu. Belajar untuk sabar. Ya, waktu kita urus masalah gereja kita ini, ya, untuk masalah bagaimana gereja ini berada dan dikomplain dan lain sebagainya, saya datang menghadapi lurah. Saya menghadapi lurah. Lalu lurah katakan begini, bagaimana? Bapak ini mau dirikan gereja segala macam katanya dari masyarakat begini dan begitu. Saya bilang, Pak, saya ini pendeta. Saya ini punya umat, dan umat-umat yang saya layani itu mereka juga butuh untuk dilayani. Sama seperti Bapak melayani masyarakat.
Kalau Bapak tidak percaya, orang yang saya layani itu loh, ada, dan maksudnya adalah untuk kebaikan mereka. Bapak silakan datang, waktu dulu ibadah kita itu bukan jam 7, tapi jam 6 pagi. Saya bilang begini, Bapak kalau tidak percaya, saya ini membina untuk maksud yang baik. Bapak datang silakan jam 6 pagi. Karena saya yakin tidak mungkin Pak Lurah datang jam 6 pagi. Apa katanya Pak Lurah? Dia bilang begini, sudahlah. Kalau begitu yang penting Bapak baik-baik dengan lingkungan, yang penting Bapak baik-baik dengan warga, baik-baik dengan masyarakat, silakan berjalan. Nah, kesabaran itu menghasilkan sesuatu. Ya. Kalau kita bisa sabar, kenapa harus menempuh jalan yang lain? Tapi memang kadang-kadang karakter kita sudah terbentuk. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu sudah terbentuk sehingga kadang-kadang terbawa di dalam hidup dan perilaku yang kita lakukan. Maka pagi hari ini Alkitab bicara tentang apa? Sabar itu belajar menanti. Belajar menanti, belajar dengan sabar. Ya, menghadapi segala sesuatu harus belajar sabar. Kadang-kadang saya waktu khotbah bagian ini, saya rasa saya banyak gagal soal masalah kesabaran. Kadang-kadang kurang sabar. Orang lihat Pak Adi ini orangnya sabar, tapi kadang-kadang juga saya bisa tidak sabar. Itulah sebabnya waktu saya baca firman Tuhan ini dan kemudian mengkhotbahkannya, ini kayaknya khotbahnya buat saya juga paling banyak. Saya lagi mengerjakan pekerjaan untuk perbaikan bersama dengan tukang di kampus. Sudah mikir duit, cari duit untuk perbaikan, pengelolaan keuangan, cari material, mengatur masalah kebutuhan para tukang. Saya hanya minta kepada mahasiswa, tolong kosongkan kamar. Karena kamar-kamar akan kita bangun. Kita pasang tekel yang sebelumnya kelihatan gelap, kita perlu untuk bangun. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya tunggu 2 minggu, tidak juga pindah-pindah. Tukang tidak bisa kerja. Saya merasa memang saya kurang sabar. Saya datang pertama kali, nah tolong kalian pindah ya. Pindah di ruang yang lebih bagus. Ada asrama di depan klinik itu, sudah disiapkan. Kalian tinggal pindah saja. Oh siap Bapak. Saya datang besoknya lagi. Saya lihat, belum juga pindah. Buku bertebaran, tempat tidur tidak rapi. Hati saya sudah mulai jengkel. Saya hubungi bidang ke mahasiswa. Saya bilang, Pak, minta tolong sesuai kesepakatan kita. 2 minggu lalu kita sepakat. Semua mahasiswa dipindahkan supaya kerjanya tukang jangan terhalang. Bapak tolong saya. Tolong mereka pindah. Siap Pak. Saya datang 4 hari lagi. Saya lihat masih seperti yang kemarin. Kira-kira kalau Bapak Ibu bagaimana? Ini belajar menanti, menanti dengan sabar. Ini bukan menghadapi penguasa, tapi menghadapi mahasiswa. Anak-anak sendiri. Apa yang saya lakukan? Saya ketemu dengan mereka di dalam ruangan. Saya bilang, Nak, kamu bisa pindah dari ini. Oh, bisa Bapak, bisa Bapak. Kamu bilang bisa. Tapi tidak juga pindah-pindah. Hari ini kau pindah. Wah, ini sudah disertai dengan emosi. Kadang-kadang kita bisa terpancing. Sekali lagi, waktu saya khotbah bagian ini, saya selalu ingat diri saya. Kadang-kadang bisa sabar, tapi harus bisa panjang sabar. Sabar sudah bisa, tapi panjang sabar harus belajar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Nah ini saya belum kembali cek lagi. Saya cek lagi berikutnya. Maka yang saya lakukan apa? Saya tidak akan marah. Saya akan minta tukang-tukang untuk angkat semuanya dan kasih di luar saja. Ya, kasih di luar saja. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita berteori tentang kesabaran itu mudah. Tapi untuk kita ngelakoni itu perlu ada perjuangan. Karena itu hari ini konsepnya sudah kita paham. Jadi sabar itu mampu menahan emosi. Ayo, berapa banyak yang sering kehilangan kendali sampai emosi yang meledak-ledak, ya. Sampai meledak-ledak itu kan berarti kan sudah tidak terkendali.
Berapa banyak orang yang kadangkala kehilangan penilaian orang terhadap dia hanya karena emosi. Saya pikir-pikir setelah itu, ngapain saya buang-buang energi hanya untuk ini. Ya sudah, kalau mereka tidak mau pindah, sudah, biar dipindahkan pelan-pelan saja. Ya, pindahkan pelan-pelan. Tapi ada juga yang taat, ada yang pindah. Saya coba cek, ada beberapa yang pindah. Tapi ada yang itu tadi, iya, tapi tidak. Nah ini yang repot. Lebih baik bilang tidak, tapi iya. Gitu. Daripada bilang iya tidak. Wah ini kita repot. Bapak dan Ibu sekalian, dari Amsal ini kita belajar bahwa kita belajar tentang makrotumi atau kesabaran itu, belajar bagaimana menanti dengan sabar. Yang kedua, kalau kita bisa sabar, kita akan minimal melakukan kesalahan. Jadi Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4, boleh ditampilkan? Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Jadi kalau kita sabar, kecil kemungkinan kesalahan kita buat. Karena itu belajarlah sabar. Karena dengan sabar kita jauh lebih melakukan hal-hal yang benar. Tapi kalau kira kurang sabar, maka lebih banyak lagi hal-hal yang salah. Yang pertama, suara sudah meninggi, berarti tensi akan terpengaruh. Yang kedua, orang yang mendengar juga tidak enak, tidak nyaman. Yang ketiga, apa yang terjadi? Saudara kemudian sepanjang hari terganggu karena emosi yang tadi itu meledak-ledak atau tidak terkendali. Banyak kesalahan. Tiba-tiba pulang di rumah, disapa oleh istri, kok lama pulangnya? Kita jadi emosi. Wah, bertambah lagi. Jadi orang yang tadi tidak ada kebagian marah jadi ikut, jadi marah kita dengan dia. Jadi itu sebabnya saya katakan kalau orang belajar sabar, maka kecil kemungkinan untuk melakukan hal-hal berikut. Ya kan? Jadi selama saya hidup, saya tidak pernah pukul istri saya. Betul atau tidak? Nah, betul. Kami sudah menikah 19 tahun. 5 bulan 7, kemarin kami merayakan 19 tahun pernikahan. Tidak pernah saya pukul istri saya. Tapi marah dengan istri saya? Pernah. Emosi dengan istri saya? Pernah. Bertengkar dengan istri? Pernah. Jangan bilang tidak, nanti bohong kita. Berdosa lagi. Tapi sabar, mungkin saya setengah sabar. Karena kalau saya bilang saya orang sabar, istri saya ada di sini. Saya belajar juga untuk sabar. Yang paling saya tidak sabar biasanya kalau pergi ke pasar. Yang kedua, pergi ke mall. Ibu-ibu biasanya begitu kan? Kalau ke pasar, keliling dulu. Nanti kembali ke tempat yang semula. Kalau saya ke pasar itu langsung tek, sudah selesai pulang. Setengah jam sudah selesai. Nah, apalagi kalau ke mall. Biasanya ibu-ibu obatnya hanya lihat-lihat aja. Nggak beli, nggak apa-apa. Kalau beli puji Tuhan, gitu loh. Itu kan kadang-kadang refreshing gitu kan. Refreshing. Dan saya tuh kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang duduk, karena kaki sudah keriting kan. Ini kapan selesainya? Tapi ya saya sabar, saya tunggu. Oh, tujuannya adalah beli ini. Loh, ternyata bukan itu yang dituju. Yang dituju yang lain. Belajar sabar. Itulah sebabnya bapak-bapak kalau ingin istri tetap sehat, harus belajar sabar juga untuk mengikuti seleranya dia. Seleranya tidak macam-macam, tidak keluarkan duit kita. Hanya lihat-lihat aja. Itu. Saya sudah pelajari selama 19 tahun menikah itu. Tidak nuntut macam-macam. Ternyata hanya refreshing. Mungkin sudah bosan ya, mungkin repot dengan pekerjaan yang lain. Rupanya refreshingnya lihat gitu. Tahu-tahu nanti tidak jadi pulang kita, tidak bawa apa-apa. Nah, secara manusia kadang-kadang itu jengkel juga. Secara manusia. Tapi kita harus belajar bersabar. Itu kebutuhan mereka.
Tanya berapa banyak ibu-ibu yang ada di sini. Kadang-kadang hanya lihat-lihat saja, sudah selesai pulang, sudah puas. Rupanya hanya lihat kebutuhan. Nah beruntung Bapak Ibu, kalau lihat tapi beli, ini yang repot. Beli ini sudah cukup. Ternyata tidak, dilihat kok bagus, minggu depannya kita balik lagi. Kita belajar untuk sabar. Jadi kesabaran itu menolong kita untuk minimal melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu saya mau katakan, kenapa banyak kesalahan terjadi di dalam masalah komunikasi kita dengan orang? Karena kita tidak belajar sabar. Betul apa betul? Itulah sebabnya makin cepat tua kita kalau kurang sabar. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, apa kata Alkitab tentang sabar? Sabar itu adalah ciri dari para pelayan Kristus. Ini khotbahnya untuk saya. Bapak Ibu bukan pelayan Tuhan ya, bukan ya? Pelayan Tuhan juga. Semua kita melayani keluarga kita, melayani tempat kita kerja, melayani di masyarakat, melayani di organisasi, melayani di mana saja. Saudara, kita dituntut oleh Alkitab untuk itu menjadi ciri sebagai seorang pelayan Kristus. Itu sabar. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, Paulus katakan, sebaliknya, dalam segala hal kami membuktikan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Jadi sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesukaran. Selama saya memimpin sebagai gembala dan majelis-majelis ada di sini, saya tidak pernah bertengkar dengan majelis. Betul Pak Simon? Pernah Pak Adi bertengkar lalu marah dan kemudian pukul majelis gereja? Atau saya usir, keluar dari sini? Nggak ada, nggak pernah. Saya sudah melayani sejak tahun 2001. Sudah berapa puluh tahun? Berarti 21 tahun. Bapak dan Ibu, kita belajar dalam hidup. Dan kita bukan hanya belajar, tapi kita menunjukkan. Maka orang di dalam keluarga yang dapat menunjukkan sabar atau tidaknya kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak bisa tipu-tipu. Karena itu salah satu buah roh, ciri daripada seorang pelayan Kristus adalah sabar. Ya, sepanjang minggu ini kita belajar sabar. Pasti yang muncul adalah hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Jadi kalau kita belajar sabar, pasti berhadapan dengan orang yang bikin jengkel kita. Maka kita latihan bersabar. Jadi sabar adalah ciri khusus yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Kristus. Coba kalau saya tidak sabar-sabar misalnya, marah-marah terus. Lama-lama habis seluruh jemaat dan tinggal saya sendiri. Termasuk istri saya pun tidak ikut bergereja lagi. Kenapa? Karena orang sabar itu pasti banyak yang mendekatinya. Pasti senang. Tapi kalau orangnya emosian, jangan dekat-dekat dengan dia. Nanti dia bisa mengamuk dengan kita. Itu yang terjadi. Bapak dan Ibu yang terakhir. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sabar? Sabar yang terakhir, saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 12-13. Kita baca ayat ini. Kolose pasal 3, saya akan mengakhiri khotbah saya dari ayat ini. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kalau kita mengenakan pakaian, maka di dalam bagian ini dikatakan kenakan kesabaran. Kesabaran itu seperti sebuah pakaian untuk kita. Orang langsung lihat kita, itu lihat orang ini adalah orang sabar. Orang langsung melihat diri kita, orang langsung lihat orang ini orang sabar. Itu digambarkan oleh Paulus seperti mengenakan pakaian. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lanjut ayatnya 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ayo, suami sabar kepada istri. Istri sabar kepada suami. Anak-anak harus belajar juga untuk sabar terhadap saudaranya satu keluarga. Orang tua harus sabar untuk menghadapi anak-anaknya. Kita harus sabar dengan orang-orang yang kadang-kala membuat kita tidak sabar. Di tempat kerja kita harus belajar sabar. Saya itu orang kalau model kerja maunya cepat. Kerjanya cepat, jangan lambat. Jangan lambat. Kalau bisa cepat kerja tapi hasilnya bagus, kenapa mesti lambat dan hasilnya lebih lama? Maka sekarang ini saya sudah mulai agak kencang dalam kerja di kantor. Kenapa? Sebab kalau kita itu bisa bekerja optimal, kenapa kita mesti bekerja santai? Dan kita bekerja itu jangan sampai membebani orang lain di kemudian hari. Kita bekerja supaya dapat meringankan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ibu Marlina kadang-kadang bilang saya, apa ini bekerja melebihi daripada orang-orang yang biasa kerja di kantor. Kenapa? Yang pertama memang saya mau bekerja selagi saya masih hidup. Karena besok belum tentu saya masih hidup. Kadang-kadang kita berpikir saya ada kesempatan besok mengerjakannya. Belum tentu. Kalau tidak selesai hari itu berarti orang akan mungkin barangkali ketok. Pak Deli, kuncinya di mana? Pekerjaan ini yang mana? Itulah sebabnya saya selalu mengupdate laporan. Mengupdate laporan kepada pimpinan. Ini, pengeluaran untuk sekian, untuk pembangunan sudah dijalankan sekian. Uangnya terpakai untuk ini, sisanya ini. Jadi kadang-kala itu pimpinan itu mungkin juga heran. Ini orang kemana-mana bisa kasih laporan. Kenapa? Karena di HP saya selalu ada perubahan. Ada pengeluaran langsung masuk. Ada pengeluaran ada masuk. Ada uang masuk langsung dilaporkan. Sehingga dengan demikian kita dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Makanya tidak heran ketika kita dipercaya hal yang kecil, Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar. Ini angka 3,4 miliar itu kan bukan uang kecil itu. Tapi kalau kita belajar untuk setia, kalau kita belajar bertanggung jawab, kalau kita belajar untuk melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh kesabaran, nah ini kan hasilnya jauh lebih baik. Kadang-kadang saya ngelus-ngelus dada. Untung saya apa di sini? Saya ₹1 pun tidak dapat apa-apa. Kenapa? Saya tahu bahwa penghiburan saya adalah investasi dengan Tuhan. Tuhan juga bisa berkati saya dengan cara yang lain. Orang kadang-kadang berpikir, Pak Dili dapat duit mungkin dari situ. Aduh minta maaf. Kalau bisa kita nyumbang, bukan malah ambil. Bapak dan Ibu sekalian, bagian yang terakhir, sabar adalah ciri seorang anak Tuhan. Itu ciri seorang anak Tuhan. Jadi kalau seorang anak Tuhan didapati di dalam hari-harinya tidak sabar, bahkan dia kehilangan kendali soal kesabarannya, maka sesungguhnya kita tidak digambarkan sebagai orang yang ada roh Allah yang menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar. Saya belajar. Saya khotbah untuk bagian ini sebenarnya agak berat saya khotbah. Karena saya juga adalah orang yang dikhotbahi oleh khotbah saya sendiri. Untuk belajar lebih sabar lagi. Sudah sabar, tapi panjang sabarnya yang harus dilatih. Bapak dan Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Yang pertama, mengingatkan kita harus belajar menanti dengan sabar. Menghadapi situasi-situasi tertentu kita harus belajar untuk menanti dengan sabar. Yang kedua, kita harus sabar supaya kita minimalisasi kesalahan-kesalahan yang kita dapat lakukan, masalah kendali diri, masalah karakter kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar itu adalah ciri yang ada pada seorang pelayan Tuhan. Dan yang terakhir, ciri dari seorang anak Tuhan
itu adalah sabar. Orang dapat menemukan seperti orang lihat dia mengenakan kesabaran itu dengan lihat orangnya. Orang bisa nebak, orang ini adalah orang yang sabar. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi hal yang mendorong kita, mengoreksi kita, memperbaiki kita, dan membawa kita menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita. Makrotumia, belajar sabar. Belajar kesabaran adalah sebuah praktek hidup yang harus ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita berdoa.